izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan. Kenalkan, nama saya Muhammad Hayan. Kenalkan, nama saya Cifransyah. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardiana. Daftar isi sendiri, yang pertama kita akan membahas understanding stage, yang kedua ada problem statement stage, yang ketiga ada observe stage, yang keempat ada define stage, yang kelima ada idea stage, yang keenam ada prototype stage, yang ketujuh ada test stage, dan yang terakhir ada reflex stage. Pada tahapan awal ini kita mempunyai 5 responden, yaitu yang pertama ada Pak Sofia dari Diagram Coffee, yang kedua ada Kak Egy dari Alumni Coffee, yang ketiga ada Kak Salma Afidah dari Warming Up, yang keempat ada Kak Fani Mardiana dari Teli Coffee, dan kelima ada Kak Ipung dari Bus One Coffee. Understanding merupakan fase awal di mana tim berusaha memahami masalah atau tantangan yang akan dipecahkan. Hal ini melibatkan pengumpulan data, observasi, wawancara, dan penelitian untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pengguna, konteks, dan elemen-elemen terkait. Pada tahap ini kita dapat menggunakan dua alat, yaitu yang pertama 5 Whys dan yang kedua adalah 5W plus 1H. 5 Whys sendiri adalah alat untuk mengungkap akar penyebab masalah dengan menjawab pertanyaan kenapa atau mengapa secara berulang. Di sini ada contoh pertanyaan yang telah kita tanyakan kepada 5 responden. Namun saya akan bacakan salah satunya. Ini saya mengambil contoh dari Kak Ipung yang bekerja di Bus One Coffee. Question yang pertama, kenapa di tempat ini belum menerapkan sistem pemilahan sampah? Answernya, karena rumit dan juga tempatnya terbatas, sehingga lebih mudah untuk membuang sampah di satu tempat saja. Question yang kedua, kenapa kakak menganggap hal tersebut rumit? Answernya, karena dalam memilah sampah cukup menyita waktu, apalagi di saat ramai pelanggan yang dimana hal tersebut sangat memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, kita dapat menggunakan 5W plus 1H, yang dimana berfungsi untuk merinci dan memahami masalah dengan bertanya tentang siapa, apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana. Untuk Wise, di sini kita mempunyai question yaitu kenapa membutuhkan tempat sampah pintar? Jawabannya yaitu karena efektif dan juga dapat mempermudah pembuangan sampah sesuai dengan jenisnya. Untuk yang when, di sini kita mempunyai question kapan produk ini dibutuhkan? Jawabannya secepatnya atau lebih cepat lebih baik. Untuk where, di sini kita mempunyai question di mana Smart Rescan dapat dibeli? Jawabannya dapat dibeli di e-commerce Telkom University. Untuk who, di sini questionnya siapa saja calon customer kami, yaitu ada Pak Sofyan dari Diagram Coffee, Kak Egy Alumni Coffee, Kak Salma Afida dari Warming Up, Kak Fani Mardiana dari Teli Coffee, dan Kak Ipung dari Bus One Coffee. Selanjutnya untuk part, apa yang menjadi masalah? Yaitu answernya, beberapa customer masih melakukan cara manual untuk memilah sampah, dan ada juga yang masih belum menerapkan pemilahan sampah. Untuk how sendiri, di sini ada proses sama, yaitu memisahkan jenis sampah dengan cara manual menggunakan alat penjepit sampah. Selanjutnya ada lalu memisahkannya ke dalam trash bag yang nantinya akan diambil oleh petugas sampah. Proses baru di sini ada letakkan sampah pada Smart Trash Can dan ada tekan tombol pengolahan Smart Trash Can. Yang terakhir, Smart Trash Can akan mengelola sampah dengan secara otomatis. Nah, selanjutnya ada problem statement. Problem statement sendiri merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan secara jelas dan terinci apa masalah yang ingin dipecahkan. Untuk root cause yang kita dapat yaitu beberapa customer sudah sadar akan pentingnya dampak yang didapat ketika kita tidak memilah sampah. Namun tidak sedikit juga masih belum melakukan hal tersebut. Hal ini yang membuat sampah di Indonesia semakin lama semakin menumpuk. Dan di sini problem statement yang kita dapat, yang pertama ada how might we, yaitu sebagian responden memilah sampah menggunakan penjepit sampah dan masih ada beberapa yang tidak melakukan pemilahan sampah. Selanjutnya ada for, yaitu yang pertama ada Diagram Coffee, yang kedua ada Alumni Coffee, yang ketiga ada Warming Up, yang keempat ada Teli Coffee, dan kelima ada Bus One Coffee. Selanjutnya yaitu redesign so that, yaitu Smart Scan yang dapat mempermudah responden dalam pembuangan sampah. Selanjutnya yaitu tahap observe stage yang dimana dalam design thinking hal ini melibatkan pengumpulan data langsung dari pengguna atau lingkungan yang terlibat. Hal ini bisa berupa observasi langsung, wawancara dengan pengguna, atau pemeriksaan dokumentasi terkait. Selanjutnya ada persona canvas atau user profile. Persona canvas adalah kanvas
satu halaman yang berfungsi untuk menggambarkan suatu profil konsumen yang ditargetkan dalam suatu bisnis secara rinci. Berikut adalah persona kanvas dari 5 koresponden kami, yaitu ada Pak Sofyan, Kak Egi, Kak Salma, Kak Fani, dan Kak Ipung. Untuk bagian positif trennya, si Pak Sofyan itu sebisa mungkin menjaga kebersihan di kafenya. Kemudian ada Kak Egi, yaitu karena keluarganya menjadikan dia semangat untuk bekerja. Ada Kak Salma, yaitu sebisa mungkin menjaga kebersihan kafenya, seperti Pak Sofyan. Kemudian ada Kak Fani, sebisa mungkin menjaga kebersihan kafe. Ada Kak Ipung, bekerja karena pengalaman dan hobi. Kemudian di bagian negatif trennya, yaitu di Pak Sofyan penurunan pelanggan dari mahasiswa Telkom maupun yang dari luar Telkom. Kemudian ada Kak Egi, penurunan pelanggan dari mahasiswa Telkom itu sendiri. Kemudian ada Kak Salma, tempat yang tidak bersih lagi atau yang tidak terjaga. Kemudian ada Kak Fani, yaitu tempat yang kurang bersih atau sama seperti Kak Salma. Kemudian ada Kak Ipung, yaitu karena dia bekerja di kafenya sendiri. Untuk opportunity, si Pak Sofyan bisa membuat kopi yang enak. Kemudian ada Kak Egi, bisa membuat kopi yang baik dan dapat dekat dengan mahasiswa Telkom University. Kemudian ada Kak Salma, bisa membuat kopi yang baik dan enak. Kemudian ada Kak Fani, dapat memilah sampahnya dengan baik. Kemudian ada Kak Ipung, mendapatkan pelanggan yang setia dengan cara dekat ke pelanggan. Kemudian ada di Headache, yaitu Pak Sofyan, pegawai yang terkadang kurang memerhatikan kualitas menunya. Kemudian ada Kak Egi yang pegawainya yang menurut dia kurang banyak atau sedikit. Kemudian ada Kak Salma, memanage waktu kuliah dan pekerjaan itu susah. Kemudian ada Kak Fani, yaitu tempat sampah yang udah dibedakan tetapi orang-orang masih membuang sembarangan. Kemudian ada Kak Ipung, tidak punya pegawai. Kemudian di bagian hops, si Pak Sofyan lebih banyak lagi orang yang menikmati kenyamanan di kafe yang bersih. Kemudian ada Kak Egi, mahasiswa Telkom, lebih banyak lagi yang datang. Kemudian ada Kak Salma, lebih banyak lagi orang yang menikmati kenyamanan di kafenya yang bersih. Dan Kak Fani, lebih banyak lagi orang yang menikmati kenyamanan di kafe yang bersih. Terus yang terakhir, Kak Ipung mempunyai kafe yang lebih luas dan mempunyai banyak pegawai. Kemudian ketakutan atau fears mereka yaitu Pak Sofyan kehilangan staf pegawai yang setia, kemudian Kak Egi kehilangan customer yang setia, kemudian Kak Salma kehilangan staf pegawai yang setia, kemudian Kak Fani pelanggan memilih untuk membuang sampahnya dicampur. Kemudian yang terakhir adalah Kak Ipung tidak amanah apa yang telah disampaikan olehnya. Dan selanjutnya ada empathy map. Apa sih empathy map itu? Empathy map itu adalah alat suatu gambaran yang digunakan untuk mengartikulasikan apa yang diketahui tim atau tim produknya tersebut mengenai si pengguna. Empathy map ini sangat membantu tim produk untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai aspek mengapa dibalik kebutuhan dan keinginan suatu customer nantinya. Kemudian ini ada salah satu koresponden kita yaitu Pak Sofyan di diagram coffee, yaitu di bagian think and feel-nya dia lebih suka memilah sampahnya. Kemudian di bagian here dia belum pernah mendengar produk Smart Trash Can ini. Kemudian di bagian C dia belum pernah melihat produk yang sama atau mirip seperti Smart Trash Can ini. Kemudian di bagian say and do, mungkin Smart Trash Can ini nantinya akan berguna dan lebih efisien untuk memilah sampah di kafenya. Kemudian di bagian pain, pelanggan jadi malas untuk tahu jenis-jenis sampah karena selalu otomatis menggunakan AI. Kemudian di bagian gain, sangat-sangat menghemat tempatnya. Selanjutnya ada dari alumni Coffee yaitu Kak Egi. Di bagian think and feel-nya dia sudah suka sangat suka memilah sampah. Kemudian bagian here dia belum pernah mendengar produk Smart Trash Can ini. Kemudian bagian C dia tidak pernah melihat produk yang mirip seperti Smart Trash Can ini. Kemudian di bagian C and do, jika Smart Trash Can ini sudah ada atau mungkin saya akan membelinya agar lebih dapat mempermudah pekerjaan saya dalam membuang dan memilah sampah nantinya. Kemudian di bagian P-nya, jika Smart Trash Can harganya masih terjangkau, mungkin saja saya akan membelinya karena pasti akan sangat berguna nantinya untuk kedai saya. Kemudian di bagian gain sangat bisa mempercepat saya dalam memilah sampah.
Oke, selanjutnya ada warming up dari Kak Salma Afidah. Di bagian think and feel dia lebih suka memilah sampahnya. Kemudian di bagian here dia belum pernah mendengar produk Smart Trash Can ini. Kemudian di bagian C-nya dia tidak pernah melihat produk yang mirip seperti Smart Trash Can ini. Kemudian bagian say and do, Smart Trash Can ini mungkin akan berguna nantinya untuk memilah sampah di kafe. Kemudian di bagian paint masih susah menyimpan sampah yang banyak, apalagi dipilah-pilah. Terkadang mahasiswa belum sadar betapa pentingnya untuk memilah sampah. Kemudian di bagian gen, sampah dipilah membuat lingkungan lebih sehat. Oke, kemudian ada dari Tell You yaitu Kak Fani. Di bagian think and feel dia lebih suka memilah sampahnya, sudah suka memilah sampahnya. Kemudian di bagian here dia belum pernah mendengar produk Smart Trash Can ini. Kemudian di bagian C dia belum pernah melihat produk yang mirip seperti Smart Trash Can ini. Di bagian say and do mungkin produk A ini dapat menjadi solusi yang efisien untuk melakukan memilah sampah di suatu kafe. Kemudian di bagian paint masih sulit sekali bagi seorang mahasiswa untuk menyimpan sampah yang banyak, apalagi dalam proses pemilahan. Terkadang mereka belum sepenuhnya menyadari pentingnya memilah sampah. Kemudian di bagian gen, sampah dipilah membuat lingkungan yang lebih sehat. Yang terakhir dari empathy map yaitu Kak Ipung dari Blue Swan Coffee. Di bagian think and feel dia belum suka memilah sampahnya, tetapi jika dilihat dari produknya mungkin produk Smart Trash Can ini cocok untuknya. Bagian here dia belum pernah mendengar produk yang mirip Smart Trash Can ini dimanapun. Kemudian di bagian C-nya mereka dia belum pernah melihat dan tahu apa itu Smart Trash Can. Kemudian di bagian C and do, AI pun sangat membutuhkan produk Smart Trash Can ini karena tempat kafenya yang tidak terlalu besar, sehingga dengan produk Smart Trash Can ini dia dapat memilah sampahnya di tempat tidak memakan tempat yang banyak. Kemudian yang di bagian paint, jika Smart Trash Can ini harganya masih terjangkau, mungkin saja saya akan membelinya karena pasti akan sangat berguna di kedainya saya. Di bagian gain, Smart Trash Can akan menghemat tempat yang saya punya dan dapat membuang lingkungan lebih bersih dan sehat. Selanjutnya ada summary empathy map from 5 respondents. Selanjutnya ini adalah summary atau kesimpulan dari empathy maps kelima responden kami tersebut. Yaitu di bagian think and feel, keempat dari 5 responden sudah menerapkan memilah sampahnya, yaitu Tell You Coffee, Warming Up, Diagram Coffee, dan Alumni Coffee. Sedangkan Blue Swan Coffee belum menerapkan memilah sampah. Kemudian di bagian here-nya, kelima responden belum pernah mendengar produk Smart Trash Can ini dimanapun. Kemudian di bagian gain-nya, Smart Trash Can nantinya bisa menghemat tempat kedai atau kafenya sekaligus dapat memilah sampahnya dengan baik. Di bagian C-nya, kelima responden belum pernah melihat produk Smart Trash Can ini dimanapun. Kemudian di bagian pen, semua responden mempunyai keluhan yang sama, yaitu para pelanggan yang datang belum terlalu peduli untuk memilah sampah di dalam kedai atau kafe mereka. Kemudian di bagian C&D, dari kelima responden merasa Smart Trash Can ini bisa menjadi solusi yang sangat tepat bagi seluruh kafe atau kedai yang mereka punya, yang dapat nantinya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat tentunya. Kemudian selanjutnya ada customer journey. Apa itu customer journey? Customer journey itu adalah rangkuman dari keseluruhan perjalanan suatu customer dari awal hingga akhir ketika pelanggan berinteraksi dengan suatu brand atau produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu bisnis. Oke, di sini ada customer journey dari Pak Sofwan yang bekerja sebagai supervisor di Diagram Cafe. Untuk skenario-nya dia belum memilah sampahnya. Goal and expectation-nya untuk dia ingin bisa membuat tempat sampah yang tersebar di beberapa tempat Diagram Cafe. Untuk typical journey-nya bisa dilihat sendiri. Untuk action-nya di bagian forward, sebagai supervisor, saya ingin kedepannya bisa memilah sampahnya.
tetapi dengan cara yang lebih efisien sehingga tidak memenuhi tempat dari kafe tersebut. Kemudian di thinkingnya tempat sampah yang sudah terpisah yang harganya lebih terjangkau. Kemudian bisa dilihat di bagian emotion, di opportunities-nya mempermudah membuat lingkungannya lebih baik dan nyaman. Oke, selanjutnya di bagian while, Pak Sofyan ini masih memakai tempat sampah dengan dicampur karena tidak mau memakan banyak tempat di suatu kedainya. Di bagian thinkingnya dia belum ada di pasaran tempat sampah yang efektif dan efisien seperti smart trash can. Di bagian opportunities-nya dia lingkungannya sudah bersih tetapi belum memilah sampahnya dengan efektif karena merasa belum penting baginya. Oke, di bagian afterwards-nya tempat sampah smart trash can pasti sangat membantu saya karena pasti bisa membuat sadar mahasiswa sekitar untuk memilah sampah. Oke, untuk bagian tingginya belum ada di pasar tempat sampah yang efisien. Selanjutnya di bagian opportunities, smart trash can ini pasti dapat memilah sampahnya lebih efisien. Di area of responsibility, dia adalah sebagai supervisor. Selanjutnya ada customer journey dari Pak Egi, yaitu sebagai staf pegawai di Alumni Coffee. Bagian skenario-nya dia sudah memilah sampahnya tetapi masih manual. Goals atau ekspektasinya ingin memilah sampahnya lebih cepat dan lebih efisien. Untuk typical journey-nya bisa dilihat sendiri. Untuk bagian action, bagian forward-nya dengan pengalaman kerja dia sebagai barista. Dia ingin tetap menjaga lingkungannya tetap lebih bersih dan rapi. Kemudian ke bawah ke bagian thinking, tempat sampah yang sudah terpisah yang harganya lebih terjangkau. Bagian emosinya bisa dilihat. Oke, di bagian opportunities mempermudah membuat lingkungannya lebih bersih dan nyaman. Selanjutnya di bagian while, yaitu ke bawahnya ada action, yaitu masih memakai tempat sampah yang memilah dengan manual karena tempat sampah yang canggih harganya masih sangat mahal. Kemudian di thinkingnya belum ada di pasaran tempat sampah yang efektif dan efisien. Kemudian bagian emosionnya bisa dilihat sendiri. Di opportunities dia lingkungannya yang masih kotor karena tempat sampahnya masih kecil dan jumlah sampah yang sangat banyak. Selanjutnya kita lanjut di afterward, yaitu tempat sampah smart trash can pasti sangat membantu saya karena pasti bisa membuat sadar beberapa mahasiswa sekitar untuk memilah sampah. Selanjutnya ke bawah di bagian thinking belum ada di pasaran tempat sampah yang efisien. Mesinnya bisa dilihat sendiri. Kemudian di opportunities, smart trash can ini pasti dapat memilah sampahnya lebih efisien. Selanjutnya di bagian area of responsibility, dia adalah sebagai staf pegawai. Selanjutnya dari Salma Fadilah, yaitu sebagai staf pegawai di Warming Up. Skenario-nya adalah sudah memilah sampahnya tetapi masih manual. Goals dan ekspektasinya yaitu ingin memilah sampahnya lebih banyak dan tidak memakan banyak tempat. Typical journey-nya bisa dilihat sendiri. Kemudian di bagian forward, di bagian actionnya dengan pengalaman kerja dia sebagai staff dan mahasiswa, dia ingin sebisa mungkin membuat semua lingkungannya nyaman dan bersih. Kemudian di bagian thinkingnya tempat sampah yang sudah terpisah yang harganya lebih terjangkau. Kemudian di bagian emotion ini bisa kalian lihat sendiri. Kemudian di bagian opportunities mempermudah membuat lingkungan lebih bersih dan nyaman. Selanjutnya di while, yaitu bagian actionnya masih memakai tempat sampah memilah dengan manual karena tempat sampah yang tercanggih masih harganya masih agak mahal. Kemudian di thinkingnya dia belum ada di pasaran tempat sampah yang efektif dan efisien. Di bagian emotion bisa dilihat sendiri. Di bagian opportunities, lingkungan yang masih kotor karena tempat sampahnya kecil dan jumlah sampah yang banyak. Selanjutnya di afterwards, bagian actionnya di tempat sampah smart trash can pasti sangat membantu saya karena pasti bisa membuat sadar mahasiswa sekitar untuk memilah sampah.
di bagian thinkingnya belum ada di pasaran tempat sampah yang efektif dan efisien. Emotionnya bisa dilihat sendiri. Kemudian di bagian opportunity, smart trash can ini pasti dapat memilah sampah lebih efisien. Area of responsibilities-nya adalah sebagai staf pegawai. Selanjutnya adalah dari Fanny Mardiana sebagai staf pegawai di Tell You Coffee, yaitu skenario-nya sudah memilah sampah tapi masih manual. Kemudian di bagian goals dan expectation, ingin memilah sampahnya lebih cepat dan efisien. Selanjutnya typical journey-nya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ke bagian format yaitu action. Dengan pengalaman kerja dia sebagai barista, dia ingin tetap menjaga lingkungannya tetap bersih dan rapi. Selanjutnya di bagian thinkingnya dia tempat sampah yang sudah terpisah yang harganya masih terjangkau. Kemudian emotionnya bisa dilihat sendiri. Opportunities yaitu mempermudah membuat lingkungan yang lebih bersih. Selanjutnya di bagian wall yaitu actionnya masih memakai tempat sampah memilah dengan manual karena tempat sampah yang canggih harganya lebih mahal. Selanjutnya ada bagian thinking yaitu belum ada di pasaran tempat sampah yang efektif dan efisien ini. Emotionnya bisa dilihat sendiri yaitu selanjutnya ada opportunitiesnya lingkungan yang masih kotor karena tempat sampahnya kecil dan jumlah sampahnya yang banyak. Selanjutnya di afterward yaitu di bagian actionnya dia tempat sampah smart trash can pasti sangat membantu saya karena pasti bisa menghemat tempatnya. Selanjutnya bagian thinkingnya belum ada di pasaran tempat sampah yang efisien. Emotionnya bisa dilihat sendiri. Kemudian di bagian opportunity, smart trash can ini pasti dapat memilah sampah yang baik dan efisien. Area of responsibility-nya dia adalah sebagai staf pegawai. Yang terakhir dari customer journey yaitu Aipung yang sebagai barista selama 13 tahun yang sekarang mempunyai kedai sendiri. Untuk skenario-nya dia sudah menjadi seorang barista cukup lama, tetapi di mana sekarang untuk mempunyai kedai sendiri biasanya dia masih memakai plastik dan tempat sampah biasa untuk membuang sampahnya. Goals dan ekspektasinya, dia selalu bersemangat dengan pekerjaannya ini, sangat saat ini membuat kedai sendiri dan ingin membuat cabang-cabang lainnya selanjutnya. Oke, kemudian di typical journey bisa dilihat sendiri. Kemudian selanjutnya di bagian action, di bagian forwardnya dengan semangat dan motivasi yang besar dia membuat kedai dan menu sendiri dari pengalaman yang dia punya. Kemudian di bagian thinking, tempat sampahnya bisa harganya lebih terjangkau. Emosinya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya di opportunities, mempermudah membuat lingkungannya lebih bersih. Selanjutnya bagian wall yang bagian action masih memakai tempat sampah manual karena tempat sampah yang canggih harganya lebih mahal. Di sini saya akan membahas tentang summary customer journey from 5 respondents, yang dimana dari hasil observasi menunjukkan bahwa kelima responden memiliki preferensi yang berbeda dalam mempercayai brand atau produk tempat sampah. Salah satu responden yaitu Buswan Coffee yang belum memakai tempat sampah yang seharusnya, masih memakai trash bag ataupun kantong plastik hitam sebagai tempat sampahnya. Sedangkan 4 responden plastik hitam sebagai tempat sampahnya sudah memakai tempat sampah, tetapi mereka tidak memperhatikan produk dari tempat sampahnya karena mereka lebih mementingkan bagaimana membuang sampah yang lebih efektif dan efisien. Di slide berikutnya itu hasil pengamatan, yang dimana dari hasil pengamatan ini para responden menganggap bahwa kegiatan memilah sampah itu penting bagi masa sekarang dan masa yang akan datang. Mereka sadar bahwa hal itu perlu diterapkan baik pribadi dan lingkungan sekitarnya, tapi karena sistem pemilihan sampah masih dianggap tidak praktis, kurang sederhana atau selalu tersedia di berbagai tempat dan memakan banyak waktu, mereka masih memilih menggunakan tempat sampah biasa atau campuran. Namun dengan adanya smart trash can ini, hal itu membangun motivasi mereka untuk mengetahui lebih dalam dengan harapan pemilihan sampah akan lebih mudah. Di slide berikutnya adalah itu define stage, yang dimana dalam design thinking tahap define merujuk pada fase dimana tim fokus untuk dengan jelas merumuskan permasalahan yang akan diselesaikan pada tahap ini. Pemahaman mendalam tentang pengguna user, tantangan yang dihadapi, serta elemen-elemen
kritis dari masalah tersebut menjadi fokus utama. Hasilnya adalah penyusunan pernyataan masalah yang jelas dan difokuskan untuk menjadi dasar bagi tahap selanjutnya dalam proses desain. Berikut adalah konteks mapping yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu define categories, observation, entering the results, dan terakhir findings. Yang pertama itu define categories yang terdiri dari 7 bagian: environment, economy and efficiency, policy and desires, need and system, uncertainties, challenges, demography and ethology. Yang kedua itu observation, respondent, dan jurnal. Yang ketiga itu entering the results, environment, sistem pembuangan sampah yang canggih dan efektif, economy and efficiency, tempat sampah yang konvensional dengan ukuran 50 liter, policies and system, itu Indonesia dapat mengurangi sampah plastik. Ada kategori sebanyak kompetitor atau pesaing lainnya, demografi dan ethnologi. Predikat terakhir salah satu user adalah SMK, rata-rata para user berusia 20-30 tahun. Salah satu user ada yang mengembangkan usahanya sendiri, usia tempat pembuangan akhir yang cukup lama. Challenges mereka yaitu ruangan yang sempit, biaya listrik yang aman, daya listrik. Dan uncertainties mereka yaitu harga penempatan, biaya perbaikan. Dan needs and desires mereka yaitu terdiri dari ingin memperluas tempat kerja yang bersih, daya tampung, tempat sampah yang besar. Yang terakhir itu findings, di mana Indonesia telah menetapkan target pengelolaan sampah yaitu mengurangi sampah dari sumbernya terbesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025. Indonesia juga menyesuaikan komitmen di tingkat internasional dengan target pengurangan sampah laut sebesar 70% di tahun 2025 nanti. Selain itu, Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum dan teknis untuk pelaksanaan Intended Producer Responsibility atau biasa disebut IPR, dan saat ini sedang disusun rencana aksi nasional yang dikoordinasikan oleh Kemenko Maritim. Nah, di slide berikutnya ada itu define categories dan observation. Yang pertama define categories yaitu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama environment, yang kedua economy and efficiency, yang ketiga policies and desires, yang keempat need and systems, yang kelima uncertainties, yang keenam challenges, yang ketujuh demography and ethology. Yang berikutnya itu observation, coffee shop sekitaran Telkom University. Respondennya terdiri dari 5 orang, yaitu Pak Sofyan di diagram coffee, Kak Egy di alumni coffee, yang ketiga Salma Afida di warming up, yang keempat Fani Mardiana di Teli Coffee, yang kelima Kak Ifung di Plus One Coffee. Berikut adalah penjelasan dari define categories dan observation, yang itu entering the results. Environment adalah sistem pembuangan sampah yang canggih dan efektif. Teknologi pengolahan sampah modern memang berkembang pesat dan terus dicari solusinya. Salah satu teknologi pengolahan sampah modern adalah mengubah sampah organik manusia menjadi sumber energi seperti yang kamu sebutkan sebelumnya, mengubah sampah menjadi bahan bakar batu bara, pupuk, dan makanan ternak lainnya. Cara kerja teknologi ini itu hipertermal dengan memasukkan bahan mentah ke dalam mesin reaktor. Kemudian dilakukan proses penyuntikan uap jenis dengan suhu 200 derajat Celcius dan 2 MPa dan proses pemadakan selama kurang lebih 2 jam. Setelah proses pelepasan uap, maka dihasilkan produk yang homogen atau jenis-jenis yang mempermudah proses pengeringan. Semoga penjelasan ini dapat membantu kami memahami teknologi pengolahan sampah modern. Selain itu demografi dan ethnologi. Usia teknis tempat pembuangan akhir TPA, Riona Piungan sudah habis dan jika dipaksakan akan hanya bisa menampung sampah maksimal selama 3 tahun ke depan. Challenges berikut. Banyak calon customer mempunyai keluhan yang sama seperti contoh di atas, karena pasti biaya yang dikeluarkan untuk membuat tempat sampah yang baik dan canggih sangat banyak dan mahal. Uncertainties-nya yaitu banyak calon customer mempunyai keluhan yang sama seperti contoh di atas, karena pasti biaya yang dikeluarkan untuk membuat tempat sampah yang baik dan canggih sangat banyak dan mahal. Berikut adalah ekonomi dan efisiensi, yang dimana tempat sampah yang konvensional dengan ukuran 50 liter seharga 200.000 dan tempat sampah cerdas ukuran rata-rata 10-20 liter seharga 300-500.000. Policy and Systems. Di Indonesia kita sudah mencari cara mengurangi sampah plastik yang ada sebagaimana target pengolahan sampah sesuai peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017, yaitu mengurangi sampah dari sumbernya sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025
Vivian menambahkan bahwa Indonesia menyesuaikan komitmen di tingkat internasional dengan target pengurangan sampah laut sebesar 70% di tahun 2025. Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum dan teknis untuk melaksanakan Extended Producer Responsibility atau biasa disebut IPR. Nah, berikut adalah other categories yang dimana semakin banyak tumpukan sampah di Indonesia, semakin banyak perusahaan yang mengemukakan ide-idenya untuk membuat tempat sampah yang lebih canggih dan efektif. Nah, yang terakhir itu needs and desires, yang dimana responden maupun calon customer pasti menginginkan tempat sampah yang luas dan bersih sebagai tempat kerja dan tempat istirahat. Karena tempat sampah yang kita hasilkan, banyak di kita juga membutuhkan tempat sampah yang mempunyai daya tampung yang banyak. Karena dengan lingkungan yang bersih dan sehat, orang yang bekerja juga dapat nyaman saat bekerja. Di slide berikutnya adalah itu findings, yang dimana pada tahun-tahun terakhir Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam pengelolaan sampah untuk mengatasi masalah lingkungan dan keberlanjutan. Beberapa langkah signifikan yang diambil termasuk penyusunan rencana pengelolaan sampah nasional atau biasa disebut RPSN. Yang kedua itu target pengelolaan sampah plastik, peningkatan sistem daur ulang, penyuluhan dan pendidikan masyarakat, penerapan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan yang terakhir kolaborasi internasional. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia berkomitmen untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara berikutnya adalah itu ideate stage, yang dimana ideate stage ini adalah dalam design thinking tahap ideate, yang berarti fase dimana tim secara kreatif menghasilkan sebanyak mungkin ide atau solusi potensial terkait dengan permasalahan yang telah didefinisikan sebelumnya. Tujuan dari ideate stage ini adalah itu tujuan utamanya untuk menggali beragam gagasan tanpa menilai atau menyaring terlalu dini, mendorong keragaman pemikiran sebelum memilih solusi yang paling menjanjikan. Slide berikutnya adalah itu konsep brainwriting, adalah salah satu metode kreatif dalam desain berpikir atau design thinking yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru melalui kolaborasi tim. Metode ini fokus pada penciptaan gagasan secara tertulis, di mana anggota tim saling berbagi ide tanpa perlu berbicara langsung. Berikut adalah beberapa ide dari brainwriting. Yang pertama itu isu, consolidation, cluster, dan evaluate. Berikut adalah 635 method, yang dimana ide yang dihasilkan secara tertulis dari setiap anggota tim saya, yaitu dari ide Sultan, Rifki, Hayan, dan saya sendiri. Penyelesaian dari consolidation yaitu pemahaman masalah, pencarian ide, pengembangan solusi, dan implementasi. Tahap konsolidasi mungkin dapat diartikan sebagai tahap di mana ide-ide yang telah dihasilkan dan eksplorasi dalam tahap sebelumnya dikonsolidasikan atau disatukan untuk menciptakan solusi yang lebih solid dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa konsolidasi yang dipikirkan oleh teman saya, itu Sultan, Hayan, Ricci, dan Rifki, dari round 1, round 2, round 3, round 4, round 5, dan round 6. Berikutnya adalah itu cluster, yang dimana cluster ini dapat terjadi ketika tim atau peserta mengelompokkan ide-ide mereka berdasarkan tema atau konsep tertentu untuk membantu memahami pola atau tren umum dalam gagasan yang dihasilkan. Ide pertama itu berbahan aluminium berkapasitas 50 liter berbentuk tabung menggunakan fitur touch sensitif, dijual dengan harga Rp1.599.000. Ide kedua berbahan besi berkapasitas 70 liter berbentuk tabung menggunakan fitur tombol dan remote, dijual dengan harga 2 juta. Ide ketiga berbahan aluminium berkapasitas 60 liter berbentuk tabung memakai fitur tombol dan remote, dijual dengan harga Rp1.199.000. Di slide berikutnya adalah itu summary, yang dimana ideate membantu menghasilkan banyak ide dan tujuan utamanya adalah untuk menggali beragam gagasan dalam mendorong keragaman pemikiran sebelum memilih solusi yang paling menjanjikan. Sedangkan define membantu merinci dan menetapkan arah yang jelas untuk implementasi ide tersebut. Dan hasilnya adalah penyusunan pernyataan masalah yang jelas dan difokuskan untuk menjadi dasar dalam proses desain. Di slide berikutnya terdapat prototyping stage, yang dimana adalah sebuah fase dan konsep yang dihasilkan pada tahap sebelumnya diwujudkan dalam bentuk prototype yang dapat diuji dan dievaluasi. Nah, di sini kami menamakan MVP name kami Super Smart, yang terdiri dari initial situation, persona, plan, vision, and roadmap, results, conclusion, and next steps, top 3 problems and challenges,
top 3 features, customer journey and use case, build, cost and schedule, learn, and measure. Di slide berikutnya adalah the empathy map, think and feel, apa yang kalian rasakan dan pikirkan saat pertama kali melihat produk STC ini. Para responden menganggap bahwa produk ini dapat menjadi solusi yang tepat bagi mereka. Selanjutnya here, apa yang kalian rasakan dan pikirkan saat pertama kali melihat produk Smart Rescan ini. Para responden belum pernah mendengar produk yang mirip dan ada seperti Smart Rescan ini. Say and do, apa yang mereka katakan dan lakukan. Itu kebanyakan dari responden, mereka banyak yang cukup membutuhkan produk Smart Rescan ini dan memudahkan mereka dalam pekerjaan mereka. Pernahkah kalian melihat produk seperti inovasi ini? Para responden belum pernah melihat produk Smart Rescan ini dimanapun ataupun karena bisa dibilang ini tempat sampah dengan inovasi AI yang pertama kali mereka lihat. Dan saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 12, yaitu selanjutnya ada pen dan gennya. Di sini ada yang pertama ada pennya. Di sini para responden mempunyai keluhan yang terbilang sama, yaitu mereka takut dengan harga produk ini yang bisa dibilang cukup mahal, dan mereka pun mempunyai kekhawatiran yang lain seperti biaya listrik nanti dan kualitas yang tidak sesuai ekspektasi mereka. Selanjutnya ada gennya. Responden mempunyai keuntungan yang cukup sama, yaitu dengan adanya Smart Rescan ini nantinya mereka dapat bisa menjaga lingkungan sampah mereka yang dimana lebih bersih dan tertata. Selanjutnya ada persona kanvasnya. Di sini ada negatif trendsnya. Masih banyak atau belum sadar betapa pentingnya memilah sampah untuk menjaga lingkungan di masyarakat. Selanjutnya ada headache-nya. Banyak yang sudah membuat tempat sampah yang dipilah, tetapi para pelanggan masih saja sembarangan untuk membuang sampahnya. Tidak dimasukkan ke jenis tempat sampah yang benar. Selanjutnya ada fears-nya. Jika Smart Trashcan ini nanti sudah dijual, kemungkinan terbesarnya adalah harga produknya yang akan sedikit lebih mahal dan penggunaan listriknya yang akan boros. Selanjutnya ada positive trends-nya. Di sini ada memudahkan para responden dan pelanggan yang datang ke kedai mereka dalam memilah sampah. Selanjutnya ada opportunities-nya. Membuat lingkungan kedai yang dimiliki para responden agar lebih sehat dan dapat mengetahui betapa pentingnya memilah sampah. Yang terakhir ada hopes-nya. Harapan dari para responden, mereka dengan produk inovasi ini dapat membuat masyarakat lebih sadar dalam memilah sampah. Selanjutnya ada top 3 problem and challenge-nya. Yang pertama ada pengelolaan sampah yang tidak efisien, terutama di daerah lingkungan sekitar. Kurangnya sistem pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang dapat menyebabkan penumpukan sampah yang berdampak negatif pada lingkungan. Yang kedua ada pencemaran lingkungan karena pembuangan sampah ilegal dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang sesuai dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak diurus dengan baik dapat merusak ekosistem, mempengaruhi kualitas air dan udara, serta membahayakan kehidupan hewan dan tumbuhan. Yang terakhir ada tantangan dalam membangun infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah, termasuk sistem pengumpulan yang efisien, tempat pembuangan akhir yang sesuai, dan fasilitas daur ulang yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya ada customer journey-nya. Skenario-nya di sini masih memakai tempat sampah manual. Yang kedua ada yang sudah dipilah, ada yang masih dicampur jenis-jenis sampahnya. Yang ketiga, tempat dan kapasitas tempat sampah masih menjadi permasalahan. Selanjutnya ada goals dan expectation-nya. Menjaga lingkungan tetap bersih dan dapat meringankan pengguna dalam memilah sampahnya dan membuat lingkungannya lebih sehat. Selanjutnya ada typical journey-nya. Typical journey, action, dan thinking. Di sini ada fleksibel, semangat, dan semangat. Forwardnya, masyarakat masih belum sadar akan pentingnya memilah sampah. Makanya dengan Smart Rescan ini
sampah akan otomatis dipilah-pilah. Selanjutnya ada thinkingnya, memikirkan inovasi tempat sampah yang efektif dalam memilah sampahnya. Selanjutnya ada power, inovasi, kerjasama, di pikir Joninya, di actionnya, while-nya tidak mempedulikan brand tempat sampah yang mereka pakai dan masih banyak masih mencampur jenis sampahnya. Selanjutnya ada thinkingnya, menganggap bahwa yang penting bersih, jadi tidak perlu dipilah-pilah sampahnya. Yang terakhir ada di pikir jolinya, ada simple, mudah digunakan dan efektif. Di actionnya, afterwards-nya, setelah nanti pada memakai atau pemakaian yang sudah direalisasikan bahwa orang-orang pada tersadar bahwa memilah sampah itu penting. Yang terakhir ada di thinkingnya, di sini ada murah, efektif, dan mudah dipakai. Di sini ada use case-nya, emosinya cukup senang. Opportunities-nya, kelebihannya smart trash can ini dapat memilah jenis-jenis sampah secara otomatis sehingga membuat lingkungan lebih sehat. Ada kekurangannya, yaitu produk smart trash can ini belum dijual pasaran dan juga kiranya sudah dijual mungkin harganya akan sangat tidak terjangkau. Yang terakhir ada area of responsibility-nya. Di sini ada pemilik atau karyawan. Selanjutnya ada vision dan roadmap, mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya dukung masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Di sini ada produk kami yang dinamakan Super Smart atau SS, ya bisa dilihat oleh para teman-teman dan para penonton. Selanjutnya yang ketiga ada top 3 features-nya. Yang pertama ada teknologi pintar atau smart teknologi, integrasi teknologi pintar seperti sensor dan voice recorder untuk memonitor sampah dalam tong secara langsung. Yang kedua ada pemilahan otomatis, fitur otomatis dalam proses pemilahan sampah di dalam tong, memudahkan pengelolaan dan meningkatkan tingkat ulang. Sensor dan mekanisme otomatis untuk memisahkan jenis sampah secara efisien. Yang ketiga ada desain ramah lingkungan, desain tong sampah yang ramah lingkungan dengan penggunaan bahan daur ulang dan ramah lingkungan. Inovasi desain untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan sampah dan memfasilitasi praktik pengelolaan sampah yang bersih. Selanjutnya ada build-nya. Langkah yang pertama, persiapkan kerangka tempat sampah. Pertama-tama buatlah kerangka tempat sampah yang sesuai dengan kebutuhan. Pastikan kerangka ini dapat menampung semua komponen elektronik yang akan ditambahkan nanti. Langkah keduanya, persiapan komponen elektronik. Ada yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada sensor jarak HY-SRF05, yang ketiga ada motor servo, yang keempat ada LCD 16x2 plus 12C converter, yang keempat ada UBEC 3A, dan yang terakhir ada LED dan buzzer. Yang ketiga ada rangkaian elektronik. Pertama, hubungkan sensor jarak HY-SRF05 ke Arduino Uno. 2. Sambungkan motor servo ke Arduino Uno. 3. Pasang LCD 16x2 dan 12C converter ke Arduino Uno. 4. Hubungkan UBEC 3A ke Arduino Uno untuk pasokan daya stabil. Yang terakhir ada sambungkan LED dan buzzer ke Arduino Uno. Pastikan untuk merinci koneksi dan memeriksa wiring dengan cermat agar tidak ada kesalahan. Yang keempat ada pemrograman program Arduino Uno dengan kode yang sesuai untuk mengintegrasikan semua komponen. Pastikan untuk menyesuaikan kode agar sensor jarak, motor servo, LCD, LED, dan buzzer bekerja bersama sesuai dengan kebutuhan sistem tempat sampah pintar Anda. Yang terakhir ada uji coba dan koreksi. Uji sistem tempat sampah pintar yang telah dibuat. Periksa apakah sensor jika mendeteksi sampah
dengan baik, apakah motor servo berfungsi untuk membuka menutup tempat sampah, dan apakah LCD, LED, dan buzzer memberikan feedback yang sesuai. Jika ada masalah, periksa kembali koneksi dan kode. Selanjutnya ada cost dan schedule-nya. Di sini ya dari cost-nya. Yang pertama, pengembangan infrastrukturnya, pengadaan tong sampah senilai 4.999.000 untuk pembelian tong sampah yang efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua, pemasangan teknologi pintar, yaitu sebesar 2.800.000 untuk integrasi sensor dan teknologi pada tong sampah. Yang ketiga, pengembangan fasilitas pengumpulan sebesar 1.860.000 untuk perluasan dan pembaharuan infrastruktur pengumpulan sampah. Schedule-nya di sini lama pembuatan smart trash can kurang lebih 2 bulan. Selanjutnya ada measure-nya, kapasitas, tentukan volume atau kapasitas masing-masing tong sampah untuk memahami seberapa banyak sampah yang dapat ditampung. Pemantauan tingkat isi, implementasikan sensor atau teknologi pintar untuk memantau tingkat isi tong sampah secara real time. Ini dapat membantu mengoptimalkan rute dan jadwal pengumpulan sampah. Yang ketiga, pengukuran berat untuk tong sampah yang lebih besar, terutama yang digunakan di lingkungan industri atau komersial, pertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem pengukuran berat untuk mendapatkan data yang akurat tentang jumlah sampah yang dihasilkan. Yang keenam, ada berbagai jenis sampah digunakan untuk jenis sampah yang berbeda, seperti sampah umum, sampah daur ulang, dan sampah organik. Yang kedua, ada teknologi seperti IoT atau Internet of Things dan sensor semakin integrasikan ke dalam tong sampah untuk pemantauan dan pengumpulan yang efisien. Tong sampah pintar dapat mengoptimalkan rute pengumpulan dan menyediakan data real time. Yang ketujuh, ada mungkin kita harus mulai menyusun proposal proyek yang merangkum visi, rencana aksi, dan rincian biaya. Yang kedua, ada konsultasikan dengan pihak terkait, melibatkan komunitas lokal, pemangku kepentingan, dan dukungan, mendiskusikan rencana dengan pihak pemerintah setempat. Yang terakhir, ada menetapkan jadwal implementasi yang realistis dan memperhitungkan aspek logistik serta perizinan. Selanjutnya di sini ada test take-nya, bisa dilihat oleh teman-teman dan para penonton. Di sini ada highlight-nya. Di sini ada Aipung suka sekali dengan fitur tempat sampahnya yang otomatis memilah sampah sesuai jenisnya. Dari Pak Sofyan menyukai produk smart trash can ini karena sudah memakai bahan yang tahan lama dan dapat menampung sampah sejuk banyak. Yang ketiga, ada Kak Egi, model smart trash can-nya sudah sangat menarik. Selanjutnya ada Kak Fani, sangat canggih karena masih jarang sekali teknologi seperti tempat sampah yang berbasis dengan AI. Selanjutnya ada Kak Salma, suka dengan desainnya yang mungkin dapat membuat orang-orang tertarik untuk memakai produk tempat sampah ini. Selanjutnya ada Aiwisnya, Aipung, sebisa mungkin produknya mempunyai budget yang terjangkau dan efektivitas yang tinggi mungkin. Dari Pak Sofyan berharap mengaturnya tidak memakai tombol, hanya memakai remote dan tidak boros listrik. Dari Kaigi, nantinya produk ini tidak bekerja dengan baik kalau bisa produknya fleksibel. Dari Kavani dan Kasama sudah oke. Selanjutnya ada questionnya dari Aipung saja di sini, kenapa harus dijual dengan harga yang cukup terbilang mahal? Ideasnya dari Aipung menginginkan warna dan produknya kalau bisa lebih menarik dan lebih berwarna agar menarik perhatian orang. Dari Pak Sofyan, ada fitur untuk mengatur suhu dan
dalam tempat sampahnya. Dari Kak Egy tidak ada. Dari Kak Fani mempunyai fitur tambahan seperti ada pemberitahuan kapasitas sampah yang terpakai. Dari Kak Salma menambahkan fitur seperti sampah yang dapat dihancurkan agar langsung dihancurkan secara otomatis. Selanjutnya ada refleksinya. Dalam konteks design thinking, reflection stage merujuk pada tahap di mana tim atau individu merefleksikan dan mengevaluasi proses resolusi yang telah dihasilkan selama literasi desain. Selanjutnya ada di sini bisa dilihat oleh teman-teman. Title-nya adalah Smart Rescan atau Super Smart dari produk kami. Di sini ada who-nya barista coffee shop, once-nya tempat sampah pintar, for-nya untuk memudahkan dalam pemilahan sampah, because-nya penumpukan sampah yang disebabkan oleh sampah yang tidak dipilah. Yang pertama ada problem-nya, responden membutuhkan tempat sampah yang praktis dan tidak memakan banyak tempat. Yang kedua, pengoperasian STC yang membutuhkan daya yang cukup besar, membuat konsumen mempertimbangkan lagi untuk membeli STC ini. Yang ketiga, responden merasa memilah sampah membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yang keduanya ada early adapternya, barista coffee shop, dan customer segmentnya barista coffee shop bisa dilihat oleh teman-teman. Selanjutnya yang ketiga ada unique value proposition-nya, adanya beberapa fitur yang digunakan, diantaranya teknologi pintar atau smart teknologi, pemilihan otomatis dapat memudahkan pengelolaan dan meringankan tingkat daur ulang. Yang terakhir ada desain yang ramah lingkungan. Yang keempat ada solusinya, memperkenalkan dan atau mempromosikan kepada responden mengenai STC atau Super Smart ini, yang dimana alat ini dapat memilah sampah berbagai jenis sampah dan tidak memakan banyak tempat. Yang kedua, kami merancang STC ini dengan sistem daya listrik yang rendah. Yang terakhir ada dengan berbagai fitur yang dimiliki, STC ini dapat bekerja secara otomatis. Yang kelima ada existing alternatifnya. Di sini ada trashback dan dispenser. Yang keenam ada cost structure-nya. Yang pertama ada pemotong tong sampah 500.000. Yang kedua ada Arduino Uno 130.000. Yang ketiga ada sensor jarak HYSRF 05 100.000. Yang keempat motor servo 170.000. Yang kelima LCD 16x2 plus 12C converter 70.000. Yang keenam UBEC 3A 500.000. Yang ketujuh LED dan buzzer 150.000. Yang delapan komputer sistem 2.500.000. Yang ke-9 pemasaran 500.000. Jadi total semuanya adalah 4.620.000. Di sini yang terakhir ada revenue stream-nya. Dalam konteks bisnis, harga yang jual satu produk atau layanan seringkali harus dikalkulasikan dengan memperhitungkan pengeluaran. Jika harga jual sebuah produk adalah 5 juta dan pengeluarannya mencapai 4.620.000, maka pendapatan yang dihasilkan dapat dihitung dengan mengurangkan pengeluaran dari harga jual. Dengan demikian, perusahaan kami berhasil meraih keuntungan sebesar 8%, yaitu 380.000 dari penjualan tersebut. Ya ini bentuk final dari produk kami, bisa dilihat oleh teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah hasil dari digital poster akhir kami.